Jika Anda mengklik video ini, mungkin saat ini Anda sedang merasa cemas, overthinking, atau ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Anda. Saya ingin mengatakan satu hal, Anda tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal ini. Ada hari-hari di mana pikiran terasa terlalu penuh, seolah otak kita tidak mau berhenti bekerja. Kecemasan datang tanpa aba-aba, membuat dada terasa sesak dan sulit untuk berpikir jernih. Tapi tahukah Anda, semua itu bisa diatasi. Ceritanya begini. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah jalanan yang penuh kabut. Anda tahu bahwa ada jalan di depan, tapi Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas. Anda hanya bisa melangkah sedikit demi sedikit, berharap menemukan jalan yang benar. Begitulah rasanya kecemasan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita tetap harus melangkah. Dalam filosofi Stoik ada konsep yang disebut dikotomi kendali. Singkatnya, dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kecemasan sering muncul ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita atur. Seperti cuaca, opini orang lain, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Saya ingat seorang teman yang pernah mengalami kecemasan luar biasa. Dia seringkali sulit tidur di malam hari. Pikirannya dipenuhi berbagai ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Dia mulai merasa lelah, stres, dan kehilangan semangat untuk menjalani hari-harinya. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk berhenti melawan kecemasan itu. Bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan menerimanya. Dia mulai belajar memahami perasaannya, mencatat apa yang membuatnya cemas, dan sedikit demi sedikit mencari cara untuk membuat pikirannya lebih tenang. Ini sangat sejalan dengan prinsip Stoik. Pernahkah Anda mencoba untuk benar-benar mendengarkan kecemasan Anda? Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku takut? Terkadang kita hanya perlu duduk sejenak, menarik napas dalam, dan membiarkan pikiran kita berbicara. Bukan untuk ditelan mentah-mentah, tapi untuk dikenali dan dipahami. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jika sesuatu di luar kendalimu, biarkan saja. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiran dan tindakanmu sendiri. Saya juga pernah mengalami hari-hari di mana kecemasan terasa begitu berat. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah ketika harus menghadapi perubahan besar dalam hidup saya. Saya khawatir apakah saya bisa melewatinya, apakah saya akan gagal, apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi kemudian saya menyadari satu hal penting. Saya tidak perlu mengetahui semua jawabannya sekarang. Saya hanya perlu fokus pada langkah kecil yang bisa saya ambil saat ini. Ada sebuah kisah tentang seorang pria tua yang hidup di sebuah desa kecil. Setiap hari, dia pergi ke sungai untuk mengambil air dengan ember yang penuh retakan. Airnya selalu bocor sedikit demi sedikit sebelum dia sampai di rumah. Suatu hari, ember itu merasa tidak berguna dan berkata, "Aku selalu kehilangan air di perjalanan. Aku tidak pernah bisa membawa semua yang seharusnya kubawa." Tapi pria tua itu tersenyum dan menunjuk ke jalan setapak yang mereka lewati setiap hari. "Lihat bunga-bunga yang tumbuh di sisi jalan ini. Karena air yang kau bocorkan, mereka bisa tumbuh dengan indah." Terkadang, kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup siap. Tapi tanpa kita sadari, setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, memiliki makna tersendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Epictetus pernah berkata, "Kamu tidak tersiksa oleh keadaan, tetapi oleh cara pandangmu terhadap keadaan itu." Jadi apakah kita memilih untuk terus-menerus khawatir, atau kita bisa menerima bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, dan tetap maju dengan kepala tegak? Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa kita harus selalu tahu segalanya, harus selalu memiliki kontrol atas setiap aspek kehidupan. Tapi kenyataannya, hidup tidak berjalan seperti itu. Kecemasan seringkali datang dari ketidakpastian, dari keinginan untuk memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu masa depan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani hari ini sebaik mungkin. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi kolam renang, takut untuk melompat ke dalam air. Dia terus berpikir, bagaimana jika airnya terlalu dingin? Bagaimana jika aku tidak bisa berenang dengan baik? Tapi begitu dia akhirnya melompat, dia menyadari bahwa semua ketakutan itu hanya ada di pikirannya.
Airnya ternyata menyegarkan, dan dia bisa berenang lebih baik dari yang dia kira. Begitulah cara kecemasan bekerja. Seringkali, ketakutan kita lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah bahwa kecemasan bukanlah tanda kelemahan. Justru, itu adalah bukti bahwa kita peduli. Kita peduli dengan masa depan, dengan apa yang akan terjadi, dengan bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Namun, jika kita terlalu terjebak dalam kecemasan, kita justru akan kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Jadi, jika hari ini Anda merasa cemas, izinkan diri Anda untuk merasakannya. Jangan buru-buru ingin menghilangkannya, karena kecemasan adalah bagian dari kita sebagai manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar berdamai dengannya. Seperti kabut yang perlahan-lahan menipis saat matahari terbit, kecemasan pun bisa berangsur-angsur memudar seiring kita belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menghadapi kecemasan. Ada yang menulis jurnal, ada yang berbicara dengan teman, ada yang bermeditasi, dan ada yang sekadar menikmati secangkir teh hangat di pagi hari. Apapun itu, temukan apa yang membuat Anda merasa lebih baik. Anda tidak harus sempurna, Anda hanya perlu terus mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.